Indah adalah seorang gadis muda yang hidup di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Hidupnya sederhana, bajunya compang-camping, dan tubuhnya terbiasa dengan kerja keras di ladang dan sungai. Setiap pagi, ia berjalan kaki menempuh perjalanan jauh untuk menjual hasil kebun kecil milik ibunya di pasar desa. Meski kehidupannya serba kekurangan, wajah Indah menyimpan pesona alami. Dengan tatapan mata lembut yang menyiratkan kesabaran dan ketulusan. Rumahnya berdinding anyaman bambu, beratap seng berkarat yang bocor saat hujan. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan, sementara ayahnya sudah lama meninggalkan mereka. Sehari-hari, Indah berjuang mencari uang untuk membeli obat ibunya. Meski terkadang lapar dan lelah, senyum tidak pernah hilang dari wajahnya. Suatu hari datang kabar yang membuat seluruh desa gempar. Seorang utusan dari kota besar datang mencari seorang wanita desa untuk dinikahkan dengan pria kaya raya yang lumpuh. Tak seorang pun tahu alasan pasti di balik pencarian itu, namun banyak yang menganggapnya aneh dan menyeramkan. Beberapa keluarga bahkan menolak karena menganggap menikahi orang lumpuh adalah kutukan. Namun, Indah memandang hal itu berbeda. Baginya, jika pernikahan itu bisa menyelamatkan ibunya dari penderitaan dan memberi kehidupan yang lebih baik, maka ia siap menjalani apapun. Dalam hatinya, ia tidak memandang kekayaan atau kekurangan fisik seseorang sebagai alasan untuk menolak. Ia yakin setiap manusia punya nilai yang sama di mata Tuhan. Dengan pakaian sederhana dan selendang usang yang menutupi rambutnya, Indah berangkat ke kota bersama utusan itu. Perjalanan panjang melewati jalan berdebu dan sawah hijau membuatnya merenung. Ia takut, namun di sisi lain, ada harapan kecil di dalam dirinya. Mungkin inilah jalan takdir yang disiapkan untuknya. Saat tiba di rumah besar milik keluarga Bagas, Indah tertegun. Gerbang tinggi, taman luas, dan dinding megah tampak seperti dunia lain baginya. Ia merasa kecil dan tidak pantas berada di sana. Namun langkahnya tetap mantap. Karena ia tahu, alasan ia datang bukan untuk kemewahan, melainkan pengabdian dan harapan. Keluarga besar Bagas menyambutnya dengan pandangan heran. Banyak yang meremehkannya, menilai pakaiannya yang lusuh dan langkahnya yang gugup. Mereka tidak tahu, di balik pakaian compang-camping itu tersimpan hati yang tulus dan kuat. Hari itu juga, keputusan dibuat. Indah dipilih untuk menjadi istri pria kaya yang disebut-sebut lumpuh total dan tidak bisa berjalan. Ia menerima keputusan itu dengan tenang, tanpa banyak bertanya. Dalam batinnya, ia hanya berharap pria itu bukan orang yang kejam, dan semoga pernikahan ini tidak membawa penderitaan baru. Malam sebelum pernikahan, Indah duduk di teras rumah besar itu, memandangi langit kota yang penuh cahaya. Ia merindukan ibunya di desa, dan berdoa agar pernikahan ini menjadi jalan keluar bagi kesusahan mereka. Di saat yang sama, di balik jendela kamar atas rumah itu, seseorang memperhatikannya dalam diam. Pria muda bernama Bagas, yang sebenarnya mampu berjalan, namun menyembunyikan kenyataannya dari semua orang. Bagas adalah pewaris tunggal dari keluarga kaya yang memiliki perusahaan besar. Namun di balik kemewahan hidupnya, ia menyimpan luka dan kekecewaan mendalam. Banyak wanita mendekatinya hanya karena harta, bukan hati. Karena itu, ia memutuskan untuk menguji cinta sejati dengan berpura-pura lumpuh. Indah dipilih bukan tanpa alasan. Ia ingin tahu apakah gadis sederhana itu benar-benar tulus. Dan malam itu Bagas menatap gadis berpakaian lusuh itu dengan rasa penasaran. Ia ingin tahu sejauh mana seorang wanita yang datang dari kesederhanaan sanggup menerima kekurangannya. Ia tidak tahu bahwa di hadapannya berdiri seorang wanita yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu langit cerah, namun hati Indah terasa berat. Ia mengenakan kebaya sederhana warna putih gading yang disiapkan oleh keluarga Bagas. Tidak ada perhiasan, tidak ada makeup tebal, hanya senyum lembut dan pandangan pasrah. Di hadapannya, upacara pernikahan berlangsung dalam suasana mewah, namun dingin. Tidak ada cinta di sana, hanya formalitas dan tatapan sinis dari tamu-tamu kaya yang merasa pernikahan itu adalah aib keluarga. Indah menunduk sepanjang prosesi. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang terlalu megah untuknya. Namun di dalam dirinya, ada keteguhan yang tidak goyah. Ia menikah bukan karena cinta, melainkan karena niat baik untuk menunaikan takdir dan berbakti pada ibunya. Sementara itu Bagas duduk di kursi roda, menatap gadis yang kini menjadi istrinya. Ia memainkan peran dengan sempurna, berpura-pura lemah dan tak berdaya. Namun di balik wajah datarnya, pikirannya penuh tanda tanya. Mengapa gadis itu tidak menunjukkan rasa jijik, takut, atau menolak? Mengapa ia justru tampak tulus dan tenang? Hari demi hari setelah pernikahan, Indah mulai beradaptasi dengan kehidupan di rumah besar itu. Ia tidak pernah menuntut apapun, tidak mengeluh, dan tidak memperlihatkan rasa takut. Ia membantu pelayan membersihkan rumah, merawat taman, bahkan menyiapkan makanan untuk suaminya yang duduk di kursi roda. Semua dilakukan dengan hati, tanpa pamrih.
Setiap malam Bagas memperhatikannya diam-diam. Ia melihat bagaimana Indah mengganti air di vas bunga, menutup jendela agar angin malam tidak masuk, dan berdoa sebelum tidur. Semua dilakukan dalam kesunyian dan ketulusan yang sulit ia mengerti. Bagi Bagas, gadis itu mulai terlihat berbeda, bukan sekadar istri kontrak yang dipilih karena terpaksa, tetapi wanita yang membawa kedamaian di tengah kekosongan hatinya. Namun, di sisi lain, orang-orang di sekitar rumah mulai bergunjing. Mereka menganggap Indah tidak pantas menjadi istri pewaris keluarga kaya. Banyak yang mencoba menjatuhkannya, memberi tugas berat, dan mempermalukannya. Tapi gadis itu tidak pernah melawan. Ia tetap tersenyum, tetap bersyukur, seolah hatinya tidak bisa disentuh oleh kebencian. Satu malam, Bagas tidak bisa tidur. Ia berjalan diam-diam ke halaman belakang tanpa menggunakan kursi rodanya. Dari balik bayangan pohon, ia melihat Indah sedang menatap langit, memeluk dirinya sendiri karena dingin. Baju tidurnya sederhana dan kusut, namun matanya berkilau karena air mata yang menetes diam-diam. Bagas menyadari sesuatu yang menyesakkan dada. Di depan matanya, ada wanita yang begitu tulus, tapi harus menanggung beban berat tanpa keluhan. Ia sadar permainan yang ia buat mungkin terlalu kejam bagi hati sebaik itu. Tapi ia belum siap membuka rahasia. Ia ingin tahu lebih jauh. Apakah cinta Indah akan tetap sama, meski ia tahu kebenaran yang disembunyikan selama ini? Dalam diam malam itu, Bagas mulai merasakan sesuatu yang baru. Perasaan yang selama ini ia abaikan. Bukan iba, bukan kasihan, tapi sebuah kekaguman yang tumbuh perlahan dan hangat, dan tanpa ia sadari. Hatinya mulai jatuh kepada gadis miskin yang ia nikahi hanya untuk diuji. Hari-hari Indah di rumah besar itu berjalan lambat dan sunyi. Meski kini menyandang status sebagai istri sah dari pewaris keluarga kaya, kehidupannya tidak berubah menjadi mudah. Pelayan-pelayan rumah, terutama yang sudah lama bekerja untuk keluarga Bagas, memandang rendah dirinya. Mereka menilai gadis desa sepertinya tidak layak menjadi nyonya rumah megah itu. Setiap pagi Indah bangun lebih awal dari siapapun. Ia menyapu halaman luas yang biasanya dibersihkan oleh 5 orang pelayan, menyiapkan sarapan, dan merapikan kamar Bagas. Tak satu pun dari pekerja rumah itu membantu, seolah ingin melihatnya menyerah. Namun Indah tetap melakukannya dengan hati yang tenang. Ia percaya, bekerja dengan tulus akan membawa berkah. Sementara itu Bagas terus memperhatikan semua gerak-geriknya. Ia tahu bagaimana pelayan-pelayannya bersikap kasar. Namun ia tidak campur tangan. AI Engine tahu sejauh mana kesabaran gadis itu bertahan. Meski begitu, setiap kali melihat Indah berjalan tertunduk sambil membawa baskom besar air, ada rasa bersalah yang tumbuh di dalam dirinya. Indah sering duduk sendiri di taman belakang setelah selesai bekerja. Ia menatap bunga-bunga yang mulai layu, lalu diam-diam menyiramnya. Di dalam hatinya ia merasa asing di dunia yang begitu besar. Tapi ia menolak untuk membenci. Ia hanya ingin hidup dengan damai, menjaga kehormatannya, dan tetap setia pada pernikahan yang telah ia terima sebagai takdir. Suatu malam, hujan turun deras. Indah terbangun karena bocor di atap kamarnya. Ia mengganti ember yang penuh air dan menatap langit-langit yang basah. Di sisi lain, Bagas terjaga di kamarnya yang nyaman. Ia mendengar langkah kaki kecil dari arah koridor dan memutuskan untuk mengikuti tanpa suara. Saat itu ia melihat Indah yang basah kuyup sedang menampung air dengan wajah lelah. Namun tanpa keluhan sedikit pun, malam itu, Bagas menatap lama-lama gadis itu dari balik pintu. Ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Ia mulai sadar, wanita itu tidak hanya tulus. Ia juga kuat, lembut, dan memiliki keteguhan hati yang jarang ditemuinya di dunia yang penuh kepalsuan. Beberapa minggu berlalu, dan rumah besar itu mulai terasa berbeda. Bunga di taman kembali mekar, udara lebih segar, dan suasana hati Bagas perlahan berubah. Semua itu karena kehadiran Indah yang sederhana, tapi membawa kedamaian. Namun ia masih mempertahankan perannya sebagai pria lumpuh. Setiap hari, ia berpura-pura tak bisa berjalan, dan membiarkan Indah mendorong kursi rodanya ke taman, ke ruang makan, dan kembali ke kamar. Indah memperlakukannya dengan penuh kasih. Ia membersihkan tangan Bagas, menata selimutnya, dan membacakan doa setiap malam sebelum tidur. Semua dilakukan tanpa rasa jijik atau terpaksa. Ia tidak melihat suaminya sebagai beban, melainkan amanah yang harus dijaga. Dalam diam ia menaruh rasa hormat yang besar kepada pria itu, bahkan tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Suatu sore, Bagas hampir ketahuan. Ia berjalan tanpa kursi roda ke ruang kerja untuk mengambil dokumen penting, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia panik, buru-buru duduk kembali di kursi roda sebelum Indah masuk. Gadis itu tidak menyadari apapun, tapi pandangan Bagas tertinggal lama pada sosok yang kini ia kagumi diam-diam. Malamnya, ia merenung lama di kamarnya. Permainan ini mulai terasa salah. Ia sadar telah memperdaya wanita yang tidak bersalah,
hanya demi menguji ketulusan. Namun di sisi lain, ia takut-takut jika saat kebenaran terungkap, Indah akan pergi dan membencinya. Dalam ketakutan itu, Bagas memilih menunda pengakuan. Ia ingin menikmati sedikit lebih lama kehangatan yang selama ini hilang dalam hidupnya. Sementara itu, Indah terus menjadi dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa suaminya sebenarnya mampu berjalan. Ia hanya tahu bahwa tugasnya adalah merawat, mencintai, dan menghormati tanpa syarat. Dalam doanya setiap malam, ia memohon agar suaminya sembuh dan bisa berjalan lagi, tanpa tahu bahwa doanya sebenarnya sudah terkabul sejak lama. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Namun di hati Bagas, mulai tumbuh perasaan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia jatuh cinta pada istrinya sendiri, cinta yang jujur dan hangat, berbeda dari hubungan semu yang pernah ia kenal sebelumnya. Tapi cinta itu bercampur dengan rasa bersalah yang dalam, setiap kali Indah membantunya berpakaian atau memberinya minum. Bagas ingin berkata jujur, namun lidahnya keluh. Ia takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan. Di sisi lain, muncul sosok lain dalam cerita ini. Seorang wanita bernama Dinda, mantan tunangan Bagas yang dulu meninggalkannya karena merasa malu dengan kondisi kelumpuhan yang ia alami. Ia kembali setelah mendengar kabar Bagas menikah dengan gadis desa. Dinda berusaha mendekati keluarga Bagas, mencoba menanamkan rasa curiga bahwa Indah hanya mengincar harta. Kehadiran Dinda membuat suasana rumah berubah. Indah mulai diperlakukan dingin oleh sebagian anggota keluarga dan pelayan. Namun seperti biasa, ia tidak melawan. Ia hanya diam, terus menjalankan tugasnya dengan tulus. Dalam hatinya, ia merasa sedih, tapi ia percaya kebenaran selalu menemukan jalannya. Bagas melihat semuanya dan marah pada dirinya sendiri. Ia ingin melindungi Indah. Namun, jika ia bersikap terlalu terbuka, rahasianya akan terbongkar. Ia menahan diri, membiarkan waktu berjalan, berharap Indah kuat menghadapi semua tekanan itu. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Bagas melihat Indah menangis di kamarnya sendirian. Air matanya jatuh diam-diam di atas kasur, membasahi bantal yang ia peluk erat. Ia merasa tidak berguna, merasa tak pantas berada di dunia Bagas yang penuh prasangka. Dari balik pintu, Bagas menatap punggung istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin berkata bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa ia tidak lumpuh, bahwa semua hanya ujian, tapi ia tidak berani. Ia takut jika kebenaran itu akan menghancurkan cinta yang baru tumbuh. Hari berganti minggu. Meski banyak rintangan, Indah tidak pergi. Ia tetap di sisi Bagas, tetap tersenyum, tetap berdoa. Ketulusannya membuat semua orang perlahan mulai melihatnya berbeda. Pelayan-pelayan yang dulu memandang rendah kini mulai segan. Mereka melihat bagaimana wanita itu mengurus rumah besar tanpa keluhan, tanpa keinginan apapun, selain membuat segalanya terasa damai. Bagas semakin sulit menahan perasaannya. Setiap kali melihat Indah tertawa kecil saat menyiram bunga, atau menyiapkan teh hangat untuknya, dadanya terasa sesak oleh rasa cinta yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia mulai melupakan alasan mengapa ia berpura-pura lumpuh. Ujian yang dulu dibuatnya untuk orang lain, kini berubah menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Suatu sore, hujan turun perlahan. Indah datang ke taman membawa payung dan memayungi Bagas agar tidak kehujanan. Di bawah langit kelabu, mereka terdiam dalam kebersamaan yang sederhana, namun penuh makna. Bagi Bagas itu adalah momen yang paling tulus dalam hidupnya tanpa kata. Tanpa pamrih, hanya kehadiran dan perhatian. Malamnya Bagas berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia sadar bahwa selama ini bukan Indah yang diuji, melainkan dirinya. Ia telah menipu seseorang yang begitu tulus, hanya untuk memuaskan rasa curiga dan kesombongannya. Ia mulai benci pada dirinya sendiri, karena telah meremehkan cinta yang datang dengan kesederhanaan. Namun ia juga tahu, tidak mudah memperbaiki semuanya. Ia harus menemukan cara untuk berkata jujur tanpa melukai. Ia tahu, saat kebenaran itu terungkap, cinta mereka akan diuji sekali lagi kali ini dengan cara yang jauh lebih dalam. Dan malam itu, Bagas memutuskan sesuatu di dalam hatinya. Ia akan berhenti bersembunyi. Ia akan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, meski risiko terbesar adalah kehilangan wanita yang kini menjadi pusat kehidupannya. Hari-hari di rumah besar itu mulai terasa lebih tenang. Indah semakin terbiasa dengan rutinitasnya, dan hubungan antara dirinya dan Bagas terasa semakin akrab. Meski tak pernah diungkapkan dengan kata, ada kedekatan yang tumbuh dari kebersamaan sederhana, dari cara Indah menyuapi Bagas, membetulkan selimutnya, atau sekadar duduk di taman bersamanya tanpa bicara apapun. Namun di balik ketenangan itu, hati Bagas bergolak. Setiap kali melihat Indah, ia merasa semakin tidak pantas untuk terus membohonginya. Kebenaran yang selama ini ia simpan, mulai terasa seperti beban berat yang menghantui setiap langkah. Suatu malam,
Bagas tak bisa tidur. Ia berjalan keluar dari kamar dengan langkah pelan. Di taman belakang, ia melihat Indah duduk memeluk lutut di bawah sinar bulan, tampak lelah tapi damai. Dalam hatinya Bagas tahu, saatnya telah tiba. Ia tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan. Ia tidak bisa mencintai seseorang dengan kebohongan di antara mereka. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa besok ia akan mengungkapkan semuanya, bahwa ia sebenarnya tidak lumpuh, bahwa pernikahan mereka adalah bagian dari ujian yang ia buat sendiri. Ia siap menerima apapun akibatnya, bahkan jika Indah memilih untuk pergi. Namun keesokan paginya, sebelum Bagas sempat melakukan apapun, kejadian yang tak terduga terjadi. Dinda, wanita masa lalunya, menemukan Bagas berjalan tanpa kursi roda di ruang kerja. Ia kaget, lalu dengan niat jahat menyebarkan hal itu ke seluruh rumah. Berita itu menyebar cepat. Semua pelayan dan anggota keluarga terkejut. Dan ketika Indah mendengarnya, dunia seakan berhenti berputar. Ia berdiri terpaku di halaman rumah, tak mampu percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, dunia Indah runtuh. Dalam sekejap, ia merasa seluruh hidupnya selama ini hanya permainan, bahwa ketulusannya hanyalah bahan uji bagi seorang pria kaya yang ingin memastikan cintanya sendiri. Hatinya hancur bukan karena Bagas bisa berjalan, tetapi karena ia merasa telah ditipu oleh seseorang yang ia percayai sepenuh hati. Bagas mencoba menjelaskan, namun semuanya sudah terlambat. Ia menatap wajah Indah yang kini tanpa ekspresi. Wajah yang dulu lembut, kini membeku karena luka. Ia tahu kata-kata apapun tidak akan mampu menghapus rasa sakit itu. Indah mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Ia tidak makan banyak, tidak bicara pada siapapun. Dalam sunyi, ia merenung. Ia merasa malu, kecewa, dan kehilangan arah. Namun di antara tangis dan kesedihan, ada bagian kecil dari hatinya yang masih percaya bahwa Bagas tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya manusia yang takut disakiti. Sama sepertinya. Bagas di sisi lain hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia berhenti bekerja, berhenti keluar kamar, hanya duduk termenung memandangi kursi roda yang dulu menjadi simbol kebohongan. Ia menyadari bahwa selama ini bukan ia yang menguji Indah, tetapi Indah yang telah menguji dirinya dengan kesabaran, cinta, dan ketulusan yang tidak pernah berpura-pura. Setiap malam ia menatap jendela kamar Indah yang tertutup, berharap bisa meminta maaf, tapi tak punya keberanian untuk mengetuk pintunya. Hari berganti minggu dan hubungan mereka membeku dalam keheningan. Namun di dalam hati masing-masing, cinta itu belum padam. Ia hanya tertutup oleh luka dan gengsi yang belum siap sembuh. Pagi yang kelabu membawa keputusan berat. Indah memutuskan untuk pergi dari rumah besar itu. Ia merasa perlu menjauh, bukan karena benci, tetapi karena ingin menyembuhkan hatinya sendiri. Ia meninggalkan sepucuk surat di atas meja ruang tamu, berisi ucapan terima kasih dan permintaan maaf jika selama ini ia tidak sempurna sebagai istri. Dalam surat itu, ia tidak menulis kata benci, hanya terima kasih. Ia meninggalkan rumah dengan pakaian sederhana, seperti saat pertama kali datang tanpa membawa apapun selain harapan untuk menemukan kedamaian. Ketika Bagas menemukan surat itu, hatinya seakan diremas. Ia berlari keluar rumah tanpa berpikir, mencari Indah di sepanjang jalan desa, di terminal, di pasar, namun tak menemukannya. Dunia yang dulu terasa megah kini tampak hampa. Ia merasa kehilangan bukan hanya istrinya, tetapi juga bagian dari dirinya sendiri. Sementara itu, Indah kembali ke desanya. Ia tinggal bersama ibunya yang mulai membaik kesehatannya. Kehidupan kembali sederhana, tapi hatinya jauh lebih dewasa. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kekayaan atau penderitaan, melainkan tentang kejujuran dan penghargaan. Meski hatinya masih terluka, ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya ingin melanjutkan hidup dengan tenang. Bagas menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan. Ia menolak semua tawaran bisnis, menutup diri dari dunia luar. Setiap pagi, ia pergi ke taman yang dulu sering mereka kunjungi dan duduk di sana sendirian. Ia menatap bunga yang tumbuh dari tangan Indah. Bunga yang kini menjadi satu-satunya pengingat tentang cinta yang pernah ia miliki, tapi ia rusak sendiri. Bertahun-tahun kemudian, musim hujan kembali datang. Di desa kecil yang dulu melahirkan gadis sederhana bernama Indah, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan tanah. Dari dalamnya, seorang pria turun perlahan, membawa seikat bunga yang sama seperti yang dulu tumbuh di taman rumah besarnya. Pria itu adalah Bagas. Wajahnya tampak lebih matang, matanya menyimpan penyesalan yang dalam, namun langkahnya mantap. Ia datang bukan untuk meminta kembali, tapi untuk menebus. Ia mencari Indah bukan untuk menjelaskan masa lalu, tapi untuk mengucapkan maaf dengan cara yang paling tulus. Ketika akhirnya ia menemukannya di pinggir sungai tempat Indah biasa mencuci pakaian, waktu seakan berhenti. Indah tampak lebih dewasa, lebih tenang,
dan cahaya lembut masih terpancar dari wajahnya. Indah menatapnya lama, dan dalam tatapan itu tidak ada kemarahan. Hanya keheningan yang menyimpan pengertian. Luka masa lalu perlahan luruh, tergantikan oleh rasa damai. Hari itu, mereka berbicara tanpa kata. Hanya air mata yang berbicara untuk mereka. Dan di bawah langit senja yang lembut, keduanya tahu cinta yang lahir dari ujian dan kejujuran tidak akan pernah hilang. Ia mungkin sempat retak, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Beberapa bulan kemudian, Indah dan Bagas memulai hidup baru di desa itu. Mereka membuka tempat usaha kecil untuk membantu warga sekitar. Hidup mereka tidak lagi dikelilingi oleh kemewahan, tetapi oleh ketenangan dan kasih yang nyata. Indah tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping, tapi hatinya tetap sederhana. Bagas tidak lagi bersembunyi di balik kebohongan, tapi hidup dengan kejujuran yang ia pelajari dari wanita itu. Cinta mereka kini bukan lagi ujian, melainkan penyembuhan. Dan di setiap pagi yang baru, saat matahari terbit di atas sawah yang hijau, Bagas selalu berkata dalam hatinya bahwa keajaiban terbesar dalam hidupnya bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk dicintai oleh wanita bernama Indah, wanita desa sederhana yang mengajarinya arti cinta sejati. Akhir kisah ini menggambarkan bahwa cinta sejati tidak butuh kesempurnaan, hanya kejujuran dan ketulusan yang tumbuh dari hati yang saling menerima.